Action! Esti, Ya, berapa kali saya bilang sama kamu, ya Pak. tembok saya diaci. Kurang melotot, Andre kurang melotot. Lebih Tembok melotot. saya diaci. Kurang Udah, dekat Pak. ngomongnya. Tembok saya diaci. Pak, bukan semennya aja Pak yang nggak bener Pak. Bukan salah saya Pak. Yang ngaduk si Bang Jali Pak. Salah Esti, kamu harusnya gagu. Coba ulang. Bukan salah saya Pak. Kamu itu saya bilang diaci, kenapa di blender? Ini tembok, kamu bikin jus. Hah? Mau jadi apa kamu? Kalau mau jadi tukang, jadilah tukang yang hakiki. Andre ngomongnya sambil geleng-geleng. Aduh, puyeng. Nggak pakai tetet, nggak pakai tetet. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Pak, saya tapi sudah berusaha menjadi tukang yang hakiki. Kamu makanya lihat internet dong, bagaimana tukang itu sekarang lebih profesional. Kamu mau ngapain? Ini saya lagi syuting nih. Saya baru sadar Pak, kalau saya jadi tukang bangunan di sini. Gimana sih Pak? Bagaimana acting saya, Pak? Bagus. Bagus, Pak ya? Luar biasa. Kalau Alhamdulillah. saya Pak gimana Pak? Bagus, bagus. Bagus ya Pak, luar biasa Pak. Gagunya Bisa dong? sangat meyakinkan. Meyakinkan ya. Bisa dong ikut filmnya Bapak? Lebih kayak gema sih. Kayak dong. gemak Gagu ya. ya gitu. Memang Gemanya. rencananya kita mau dibuatin film ya, Pak ya? Iya. Bikin film apa, Pak? Kita, Pak? Kira-kira kita cocoknya apa Pak? Ya itu tentang tukang bangunan dan majikan yang apa? Yang ini apa, propaganda. Propaganda gitu. Ingin membrainwash Iya, iya. para tukang bangunan agar tidak pakai bahan-bahan yang mahal lagi. Gitu. Nah. Saya jadi cocoknya jadi tukang bangunan. Iya. Oke, kita udah ada Fedi Nuril di sini. Ternyata bapak satu yang ini luar biasa ya. Saya tahunya kan kalau soal acting udahlah, nggak usah diragukan lagi. Tapi saya dengar sekarang justru malah jadi produser. Ya. Ini udah- Eksekutif produser. Eksekutif produser. Ya. Ini film pertama atau sebelumnya udah pernah produserin? Untuk eksekutif produser film pertama. Ini film pertama. Jadi kalau nggak salah ini sudah baru saja rilis film berjudul Heartbeat. Ya. Betul sekali ya. Betul sekali. Heartbeat. Ini kenapa Fedi Nuril, seorang Fedi Nuril tiba-tiba kepengen jadi seorang eksekutif produser? Jadi awalnya itu gue punya studio audio production, namanya Hasound. Itu kita di hire sama MyPix untuk ngerjain sound design sama scoring film Heartbeat. Oh, oke. Nah jadi begitu udah deal, kita akan ngerjain itu, lihat baca skripnya, gua pribadi yang wah ini untuk film remaja ini ceritanya bagus banget karena mayoritas penonton film di Indonesia itu sebenarnya dikuasai anak-anak remaja dari umur 14 sampai 17 tahun gitu. Jadi kalau film-film box office yang sampai 1 juta penonton, 2 juta, 3 juta penonton, mereka lah yang mendominasi. Tapi lucunya film tema remaja itu yang justru sedikit sekali. Sedikit gitu sekali kan. penonton. Nah ini Remaja sedikit ya di sini. iya termasuk sedikit. Kalau dilihat kan ceritanya yang istrinya 2 lah, Iya, atau iya. istrinya Dewasa 3 gitu kan, dewasa. Dan menurut gue, wah ini bagus banget, udah tema remaja udahlah sedikit, dan ceritanya pun memang berkualitas dan serius gitu. Nggak seperti FTV atau gimana, bener-bener quality movie gitu. Dan akhirnya Jadi nggak ada adegan ngobrol-ngobrol. pas jatuh terus pegangan tangan. Nggak, atau misalnya kalau lagi diem tiba-tiba pengen buka pintu, aku kayaknya harus membuka pintu ini pakai ngomong. Nggak, kalaupun ada, ya dibuatnya secara film gitu. Nggak yang konyol gitu Iya, kan. iya, Dan betul. setelah ngobrol-ngobrol dengan produser film Heartbeat Mbak Yani, dan ternyata diajak kerjasama lebih dari cuma sound design dan scoring, jadi eksekutif produser. Itu semua karena menurut gue film ini Karena cinta ya Pak. Karena cinta. Baik, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Fedi seputar film terbarunya yang berjudul Heartbeat, dan Fedi sebagai eksekutif produser di sini. Sekarang kita akan ngebahas tentang update-update yang sekarang sedang berjalan ya. Seperti salah satunya adalah orang utan yang menjadi korban kebakaran hutan Kalimantan. Orang utan yang terancam punah menjadi korban krisis asap yang dahsyat dan membuat binatang tersebut sakit, kurang gizi dan menderita trauma parah. Sementara api berkorbar di hutan Indonesia yang mengubah habitat binatang itu menjadi lahan sampah yang gosong. Oh iya ya, mereka juga bisa terserang ispa dan lain-lain. Iya, betul. Oh, para petugas pertolongan di sebuah pusat primata besar di Kalimantan itu sedang mempertimbangkan pengungsian massal ratusan ekor orang utan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan telah menempatkan tim-tim dalam misi asap berbahaya untuk mencari binatang yang sakit di hutan. Kira-kira bisa nggak yang kita bisa ngobrol dengan orang yang
kompeten dengan Sama hal orang ini. hutannya sih belum ada penerjemah ya kita ya. Jangan, saya bukan orang hutan, minimal ada yang apalah orang Oh, iya. Tapi dari yayasan orang hutan apa. itu pinter loh sebenarnya. Pinter. Maksudnya secara biologis kan banyak mendekati ke manusia. Iya, maksudnya yang betul, paling betul. mendekati manusia juga. Ah, kalau gitu kita coba aja ngobrol dengan orang yang mungkin paham Orang hutan. keinginan dari orang hutan. Oke. Oke. Halo, Iya tuh, selamat siang. selamat Selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Paulina. Paulina. Oh, Mbak Lina Mbak ya? Paulina. Mbak Lina dari Borneo Orang Hutan Foundation ya? Borneo Orangutan Survival Foundation. Oke, ini soal kita lagi bahas soal save orang hutan ini. Ternyata habitat bukan manusia aja yang terancam atas kebakaran hutan yang sedang terjadi ya. Orang hutan pun salah satu yang memprihatinkan ya. Ini sudah sejauh mana untuk proses penyelamatannya? Kalau di BOS Foundation sendiri, sejak kejadian kebakaran hutan di bulan September sampai dengan Oktober ini, kita sudah menyelamatkan orang hutan dari lokasi-lokasi yang terbakar. Dan hutan-hutan yang terbakar itu sudah ada 12 orang hutan. Oke. Nah, 12 orang hutan itu, 3 orang hutan sudah kami kembalikan lagi ke habitat Habitatnya. alamnya. Maksudnya setelah masuk ke pusat rehabilitasi, kemudian kita obati karena ada beberapa yang mengalami luka bakar. Nah, setelah mereka sehat, kita kembalikan lagi ke hutan. Yang Mbak Lina, Ya. saya mau tanya nih, ketika kemarin melakukan penyelamatan orang hutan, ada nggak yang sampai akhirnya mereka sudah meninggal atau kondisinya cukup mengenaskan juga gitu? dari 12 orang hutan yang kami selamatkan itu masih maksudnya tidak ada yang mati. Tapi memang ada satu orang hutan yang terpaksa kami melakukan tindakan medis dengan mengambil bola matanya. Oh, Kenapa itu? kenapa dia Mbak? Nah, jadi mungkin karena dia terlalu lama terpapar dengan api. Kasihan ya. Jadi mungkin dia berusaha lari, terus mungkin matanya ketusuk benda yang panas. Oh, oke. Jadi matanya tuh infeksi di sebelah kiri. Karakter mereka gimana sih Mbak ketika Mbak kan menyelamatkan nih dengan teman-teman menyelamatkan gitu ya. Ketika tahu diselamatkan gitu, mereka sebetulnya dengan manusia tuh seperti apa sih? Jadi kalau sebenarnya orang hutan itu kalau dia liar, maksudnya yang memang hidupnya di hutan, dia akan selalu berusaha menghindar ketika bertemu dengan manusia. Ya. Jadi dia nggak akan pernah mau berkontak dengan manusia. Tapi orang hutan yang memang sudah biasa dipelihara oleh manusia, dia biasanya akan menganggap bahwa manusia itu temannya dan berusaha untuk mendekati. Oke, iya. Oh iya, Oke, baik. Mbak Lina terima kasih ya atas Mbak Lina, waktunya terima kasih ya. banyak Mbak Lina atas waktunya. Mudah-mudahan Mas Andre. benar-benar tujuannya bisa terlaksana dengan baik dan akhirnya keadaan seperti ini bisa kembali normal lah ya. Iya, amin, amin. Oke. Amin. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Lina, selamat beraktivitas. Iya. Nah, itu dia. Jadi orang hutan itu ternyata makhluk yang friendly juga. Dengan kita tuh ternyata mereka bisa CS lah ya. CS-an. Yang liar pun ternyata tidak akan menyerang ya. Dia Tidak akan menyerang. Justru malah cenderung malah menghindari. Dari mereka juga ngeri kali ngeliat kita, ya manusia. Atau mungkin minder. Dia sama kayak kita tapi kita nggak pakai baju. Oh iya. Jadi kayak gitu kan. Nah, ternyata Ini emang ada Indonesia luar biasa sekali ya. Selain mempunyai foundation seperti tadi menyelamatkan orang hutan, ternyata juga ada karya dari Indonesia yang ternyata laris manis di Norwegia. Karya Kompor. apa, Pak? Wah, iklan Bapak ya, Pak? Beda. Kompor biomasa buatan dosen Universitas Brawijaya Malang, Muhammad Nur Huda, yang tidak dihargai di Indonesia ini justru diproduksi massal di Norwegia. Gimana sih? Kok di Indonesia Coba. nggak dihargain? Bukan Di hanya Norwegia, kompor biomasa hasil karya Nur Huda juga telah diproduksi di jumlah negara lainnya. Kok di Indonesia nggak kedengeran sih, Pak? Iya, seperti India, Meksiko, Peru, Timor Leste, Kamboja, dan negara-negara belahan Afrika. Nggak pernah dengar soalnya. Di negeri sendiri, kompor karya Nur Huda ini memang kalah bersaing dengan LPG. Tidak heran bila produksi dalam negeri hanya berdasarkan pesanan saja. Bisa nggak ngerti deh, kompor ini biomasa ini
terbuat dari Maksudnya gimana apa? tuh? Maksudnya gimana sih? Masa itu kan masyarakat ya, jadi dibantu masyarakat kan. Enggak, jadi ternyata Bio itu biodata. biodata. Penggunaan kompor ini mudah dan bisa dipakai Kayu, pakai kayu, oh. cangkang, sawit, bonggol jagung dan semua jenis biomasa. Oh, limbah tumbuhan. Jadi yang nggak cukup perlu kering minyak kayaknya ya. dan bisa dibakar. Nggak perlu gas ya. Penyalaan pertama cukup dengan sedikit minyak tanah udah mulai jarang di Indonesia, atau spiritus atau plastik bekas lah, benda yang mudah untuk menyala, disulut, yang bisa tahan menyala hingga bahan bakar di dalam kompor bisa terbakar. Jadi ternyata pakai nggak pakai gas. Nggak pakai LPG gas, yang- betul, nggak pakai Bagus gas, dong, jadi ya. cukup pakai limbah tumbuhan itu ternyata ya. Apa karena limbah tumbuhan kita jarang? Banyak ya. Banyak, justru malah lebih mudah mencari limbah tumbuhan. Saya tidak ngerti. Saya tidak Ya, ngerti. tapi ini kan termasuk karya anak bangsa yang ternyata dihargai di luar Di negeri. Norwegia. di Pakai Norwegia. kompor apa LPG kan di rumah? Iya. Mau nggak pakai biomasa? Boleh. Kalau kita belum nyoba sih ya. Belum nyoba sih. Kalau memang ini disosialisasikan dan Iya. ternyata memang efektif, kenapa enggak kita? Justru di Norwegia dan negara-negara lain laku, masa di sini nggak laku sih? Iya, iya, iya. Cobalah ya, Neruda lah, sangat luar biasa pokoknya. Soal filmnya lagi, Ya. Heartbeat. Itu kan sudah sedang berlangsung nih, sedang tayang. Coba kasih tahu juga, sebenarnya kita mesti nonton tuh karena apa harus nonton? Kalau dari sisi produser nih. Seorang eksekutif produser. Seorang eksekutif Ya produser. tadi untuk film tema remaja kita kan masih sangat sedikit. Nah ini Heartbeat ini film tema remaja yang ceritanya menghibur, menyentuh tentang 4 orang perempuan yang punya masalah masing-masing yang berat dengan konflik keluarganya. Jadi serius ya, nggak yang galau-galau. Kok Nggak dia belum ada yang balas? baper-baper gitu. Dia kok dia belum balas WhatsApp gue sih, nggak Ada gitu. video, ada video gua angkat juga deh teleponnya. Ini memang yang serius gitu, tapi mereka masing-masing punya cita-cita sampai akhirnya bertemu dan merasa punya teman atau dukungan untuk bisa mengejar cita-cita itu dan mengesampingkan ego untuk mewujudkan cita-cita itu gitu. Dan ini buat gue ini inspiratif banget buat remaja-remaja biar nggak berlarut-larut dengan kegalauan mereka Iya, iya, iya. dan bangkit untuk mengembangkan mengembangkan bakat masing-masing dan mengejar prestasi itu. Itu bukan film cengeng ya, justru Bukan film cengeng, menginspirasi gitu. kan. Tapi Freddy nih, Iya. Freddy kan udah banyak banget concern di di film gitu ya. Terus untuk ngebandnya sendiri gimana? Dulu gue sempat lihat lo sempat pernah Iya, musik ngeband gimana? gitu kan. Ya ini lagi insya Allah mau ada konser garasi di Garasi, Sukabumi 15 November nanti dan emang lagi mempersiapkan single sih. Gitu. Iya, iya Kita dong. tunggu deh. Oh iya dong. Garasi itu keren tuh, aduh. Hati-hati loh band yang lain. Iya, hati-hati ya. Kali kita keluar kalian nggak dapat jatah manggung lagi. Gawat, gawat. Kalau anda mau bisa menyayangi garasi, anda harus bikin bengkel. Gudang ya. Atau renovasi dapur ya. Renovasi biar- dapur. Freddy, thank you banget ya. Freddy, thank you Sukses ya. selalu. Thank you. Buat film Heartbeat-nya thank you. Thank you. Biar Sukses. sukses Thank ya you. filmnya. Dan yang pasti juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama pemerannya. para pemain-pemainnya juga. Oke, ya. jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di pagi-pagi. Semangat!